Gebrakan besar demi Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir resmi sepakati hal mengejutkan ini setelah konfirmasi baru bertemu Sekjen AFC jelang laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Langkah besar yang sangat berpengaruh pada perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Fans Timnas auto bahagia dengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini upaya dari delegasi FIFA AFC untuk bantu Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke World Cup tanpa play-off? Temukan jawabannya di sini. Bisa jadi terobosan super gemilang. Alex Pastor dan Coach Patrick Kluivert sepakat masukkan nama Dean James dan Joy Pelupesi ke starting line-up di laga versus Australia. Sedangkan Emil Audero disiapkan untuk pelapis nomor 1 Martin Paeskah. Setelah tepat tadi malam, Ketum Erick Thohir konfirmasi resmi bahwa ketiga pemain ini sudah pindah federasi ke PSSI dan bisa main bersama Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Wah, kejutan besar yang paling ditunggu. 7 pemain dicoret termasuk Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari. Daftar fix 23 pemain Timnas Indonesia di laga hidup mati versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 segera diumumkan. Keputusan krusial demi 3 poin di Sydney Stadium. Benarkah ada nama anyar yang diam-diam dipanggil? Siapa saja yang bakal bertahan dan siap tempur lawan Australia? Simak ulasan menariknya di sini. Game is over. Mending Australia nyerah aja dari sekarang. Pelatih Patrick Kluivert mendadak bikin heboh dengan pernyataan mengejutkan menyebut bahwa Timnas Indonesia sudah dipersiapkan dengan sempurna. Dengan skuad berkelas Eropa, tanpa Fafifu tinggal turun ke lapangan auto menang. Toni Popovic auto dibuat ketar-ketir dengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah ini tanda Indonesia bakal buat sejarah besar dan permalukan Australia di kandangnya sendiri? Fans Australia bisa auto panik. Jelang laga super krusial lawan Timnas Indonesia, mendadak media ternama The Socceroos ini mengaku ketakutan bahwa Timnas Australia akan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gara-gara hal tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kok bisa? Benarkah ini bisa jadi sinyal kuat bahwa Australia sekarang tak semenakutkan itu? Dan Timnas Indonesia bisa menang mudah di Sydney Stadium? Ini dia ulasan mendetailnya. Bikin grup C makin memanas. Mes Hilgers berani belak-belakan di hadapan media FIFA. Dengan sangat jujur dan tegas mengklaim bahwa Timnas Indonesia jauh lebih baik dari Australia dan Bahrain. Tak hanya itu, Hilgers juga kirim pesuar besar kayak gini, yang bisa bikin lawan ketar-ketir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah Indonesia kini punya kekuatan super untuk bisa temani Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Terobosan super sensasional. Coach Patrick Kluivert tak main-main dengan siapkan strategi nutrisi super rahasia untuk pemain Timnas Indonesia yang berpuasa. Langkah gemilang ini bisa jadi senjata pamungkas yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan memberikan keunggulan bagi skuad Garuda. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan efektifkah strategi tak biasa ini untuk 2 laga krusial ke depan? Strategi jenius tak terduga. Coach Patrick Kluivert sudah siapkan peran baru untuk Septian Bagaskara di Timnas Indonesia, yang bisa jadi senjata rahasia untuk mengejutkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Septian Bagaskara akan jadi pemain kunci Garuda menuju poin maksimal dan membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bisa jadi terobosan super gemilang. Alex Pastor dan Coach Patrick Kluivert sepakat masukkan nama Dean James dan Joy Pelupesi ke starting line-up di laga versus Australia. Sedangkan Emil Audero disiapkan untuk pelapis nomor 1 Martin Paeskah. Setelah tepat tadi malam, Ketum Erick Thohir konfirmasi resmi bahwa ketiga pemain ini sudah pindah federasi ke PSSI dan bisa main bersama Timnas Indonesia.
Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Emil Audero, Joey Pelupesi, dan James akhirnya resmi menyelesaikan proses perpindahan federasi, yang berarti mereka sudah bisa membela tim Garuda dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain ini sebelumnya menjalani proses naturalisasi yang membuat mereka secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka telah diambil sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025. Namun setelah proses tersebut, mereka masih harus menjalani perpindahan federasi ke PSSI agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Setelah melewati proses administrasi ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengumumkan bahwa semuanya telah rampung. Dengan selesainya proses perpindahan ini, Emil, Joey, dan Dean sudah bisa didaftarkan untuk dua laga krusial, yakni melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025, dan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Alhamdulillah, Emil Audero, James, dan Joey Pelupesi sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Kehadiran tiga pemain berpengalaman di Eropa ini tentu menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda yang sedang berjuang meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ketiga pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lanjut Erick. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia. Kita bawa Garuda mendunia, tambahnya. Dengan tambahan tenaga baru ini, harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Wah, kejutan besar yang paling ditunggu. 7 pemain dicoret termasuk Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari. Daftar fix 23 pemain timnas Indonesia di laga hidup mati versus timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 segera diumumkan. Keputusan krusial demi 3 poin di Sydney Stadium. Benarkah ada nama anyar yang diam-diam dipanggil? Siapa saja yang bakal bertahan dan siap tempur lawan Australia? Simak ulasan menariknya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Hal ini membuat Kluivert harus mencoret 7 pemain dari daftar 30 pemain yang sebelumnya ia panggil. Aturan ini berlaku baik untuk laga melawan Australia maupun Bahrain. Untuk pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025, 2 pemain sudah dipastikan absen karena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Mereka adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya tidak bisa dimainkan melawan Australia, namun akan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Selain Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen, 5 pemain lain kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar 23 pemain melawan Australia. Egy Maulana Fikri dan Hoki Caraka berpotensi dicoret karena kondisi fisik yang belum optimal akibat cedera. Nado Argawinata, Muhammad Ferrari, dan Ramadan Sananta juga kemungkinan tidak masuk daftar karena persaingan ketat di posisi mereka. Namun meskipun dicoret dari daftar 23 pemain, ke-7 pemain ini tetap ikut terbang ke Australia dan akan menyaksikan pertandingan dari bench Sydney Football Stadium. Patrick Kluivert diprediksi akan mengumumkan daftar 23 pemain di internal tim sehari sebelum pertandingan. Sedangkan untuk publik, daftar resmi kemungkinan baru dirilis beberapa jam sebelum laga dimulai. Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan ini agar timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Prediksi daftar 23 pemain timnas Indonesia versus Australia. Kiper Martin Paes, Hernando Ari, dan Emil Audero.
Back Jay Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James, Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Saina Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, dan Eliano Regenders. Penyerang, Rafael Struijk, Ole Romeni, dan Septian Bagaskara. Dengan komposisi ini, Kluivert berharap timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaik saat menghadapi Australia dan Bahrain. Game is over. Mending Australia nyerah aja dari sekarang. Pelatih Patrick Kluivert mendadak bikin heboh dengan pernyataan mengejutkan menyebut bahwa timnas Indonesia sudah dipersiapkan dengan sempurna. Dengan skuad berkelas Eropa, tanpa Fafifu tinggal turun ke lapangan auto menang. Toni Popovic auto dibuat ketar-ketir terdengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah ini tanda Indonesia bakal buat sejarah besar dan permalukan Australia di kandangnya sendiri? Patrick Kluivert segera menjalankan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan penting pada Maret 2025, yaitu melawan Australia dan Bahrain. Hasil dari kedua laga ini akan menentukan langkah Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Dengan kondisi ini, peluang untuk lolos masih sangat terbuka asalkan skuad Garuda mampu meraih hasil maksimal dalam laga-laga mendatang. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa rencana strategi untuk timnas Indonesia telah disiapkan dengan baik. Tantangan utama saat ini adalah waktu persiapan yang terbatas sehingga harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Berdasarkan rencana, para pemain timnas Indonesia akan bertolak ke Australia pada 16 Maret, sementara pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung menyusul ke sana. Ya, sekarang Anda tahu bahwa semua perencanaan sangat terorganisir, ujar Kluivert, tapi sekarang semuanya semakin nyata. Pelatih berusia 48 tahun ini mengaku sangat antusias untuk segera berkumpul dengan para pemainnya. Ia menyadari bahwa misi mereka sangat penting, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert merasa percaya diri karena semua aspek persiapan telah dilakukan secara maksimal. Menurutnya, perencanaan yang matang akan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik di pertandingan mendatang. Saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ungkapnya. Masa-masa yang menyenangkan ada di depan mata. Kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Ia juga berharap semua pemain yang telah dipanggil bisa bergabung tepat waktu, sehingga persiapan bisa berjalan optimal. Kluivert akan berusaha menciptakan chemistry yang kuat dalam tim agar dapat tampil solid di pertandingan. 2 laga di bulan Maret ini sangat krusial, tambahnya. Saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan penting ini. Dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi, timnas Indonesia akan berusaha tampil maksimal dan mengamankan peluang menuju Piala Dunia 2026. Bikin grup C makin memanas. Mas Hilgers berani belak-belakan di hadapan media FIFA. Dengan sangat jujur dan tegas mengklaim bahwa timnas Indonesia jauh lebih baik dari Australia dan Bahrain. Tak hanya itu, Hilgers juga kirim pesuar besar kayak gini, yang bisa bikin lawan ketar-ketir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah Indonesia kini punya kekuatan super untuk bisa temani Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Baik timnas Indonesia, Mas Hilgers menilai bahwa skuad Garuda memiliki kualitas yang sangat baik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, dari semua tim yang berkompetisi, hanya Jepang yang memiliki kualitas lebih unggul dibandingkan Indonesia. Saat ini, Hilgers berkarir di Liga Belanda bersama FC Twente. Namun ia tetap optimis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Dalam wawancara bersama FIFA, Mas Hilgers menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim lain di grup C. Saya sangat yakin. Menurut saya, selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dibandingkan tim lain yang kami hadapi, kata Hilgers. Ia menegaskan bahwa bukan bermaksud meremehkan tim lain, tetapi berdasarkan pengamatannya, skuad Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di zona Asia. Saya tidak ingin berbicara buruk tentang tim lain, tetapi saya sangat percaya dengan kemampuan tim kami. Jika melihat kualitas yang kami miliki, saya yakin kami punya peluang besar untuk lolos, tambahnya. Selain faktor pemain, Mas Hilgers juga menyebut bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda saat ini terdiri dari banyak pemain muda berbakat yang terus berkembang, dan Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membimbing mereka ke level yang lebih tinggi. Saya merasa bahwa tim Indonesia saat ini memiliki skuad yang kuat dan banyak pemain muda yang terus berkembang. Selain itu, pelatih baru juga akan membantu kami menjadi lebih baik sebagai pemain, ujar Hilgers. Mas Hilgers telah tampil bersama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Bahrain dan Cina. Perjuangannya akan berlanjut di bulan ini saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Selain itu, Indonesia juga masih harus menjalani 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia. 2 tim terbawah akan langsung tersingkir dari persaingan. Dengan kondisi ini, setiap pertandingan mendatang akan sangat krusial untuk menentukan apakah Indonesia bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia atau tidak. Terobosan super sensasional. Coach Patrick Kluivert tak main-main dengan siapkan strategi nutrisi super rahasia untuk pemain timnas Indonesia yang berpuasa. Langkah gemilang ini bisa jadi senjata pamungkas yang bisa mengubah jalannya pertandingan dan memberikan keunggulan bagi skuad Garuda. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan efektifkah strategi tak biasa ini untuk 2 laga krusial ke depan? Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya memiliki pekerjaan rumah penting menjelang kelanjutan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting di grup C. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia dalam persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Menjelang kedua laga ini, Patrick Kluivert menekankan bahwa nutrisi pemain harus dijaga dengan baik agar mereka tetap bugar dan tampil maksimal. Menurut pelatih asal Belanda ini, makanan yang dikonsumsi pemain harus terpantau secara ketat, termasuk asupan suplemen dan vitamin. Nutrisi yang lengkap adalah bagian dari kesempurnaan seorang pemain, jadi semuanya harus diawasi dengan baik, ujar Kluivert dalam wawancara. Kami harus memastikan pemain mengonsumsi makanan yang tepat sebelum dan sesudah pertandingan, serta suplemen yang mendukung kebugaran mereka. Selain jadwal yang padat, timnas Indonesia juga menghadapi tantangan tambahan karena beberapa pemainnya sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Beberapa pemain yang berpuasa antara lain Nado Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, dan Pratama Arhan. Kluivert menyadari bahwa para pemain harus tetap menjalankan ibadah mereka, tetapi di sisi lain juga membutuhkan energi yang cukup untuk bertanding. Oleh karena itu, pola makan mereka akan diatur secara khusus agar tetap bisa tampil prima di lapangan. Kami semakin dekat dengan 2 pertandingan penting dalam waktu singkat. Bagi saya, performa pemain adalah prioritas utama dan nutrisi sangat berperan dalam hal itu. Kami juga memiliki pemain yang menjalani puasa Ramadan. Mereka membutuhkan asupan yang tepat agar tubuh memiliki energi cukup saat bertanding. Dengan persiapan yang matang dan perhatian terhadap kesehatan serta kebugaran pemain, timnas Indonesia berusaha untuk tampil maksimal di 2 laga krusial ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Strategi jenius tak terduga. Coach Patrick Kluivert sudah siapkan peran baru untuk Septian Bagaskara di Timnas Indonesia yang bisa jadi senjata rahasia untuk mengejutkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Septian Bagaskara akan jadi pemain kunci Garuda menuju poin maksimal dan membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert mendapat masukan dari pelatih Dewa United Jan Olde Riekering mengenai peran Septian Bagaskara di Timnas Indonesia. Nama Septian Bagaskara cukup mengejutkan dalam daftar skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia level senior. Keputusan untuk memanggil Septian tidak lepas dari peran Patrick Kluivert yang mengamati performa para pemain di Liga 1 sebelum menentukan pilihan. Setelah melihat potensi Septian dalam beberapa pertandingan, Kluivert akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan. Meskipun mendapatkan panggilan ke timnas, banyak penggemar yang meragukan peluang Septian untuk tampil di lapangan. Alasannya adalah lini serang Timnas Indonesia yang sudah penuh dengan pemain berkualitas. Ada 5 penyerang lain yang menjadi pesaing Septian, Ole Romee, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Dengan banyaknya opsi di lini depan, Patrick Kluivert harus berpikir matang dalam menentukan siapa yang akan dimainkan. Di tengah kebimbangan itu, Jan Olde Riekering selaku pelatih Septian di Dewa United memberikan saran berharga. Riekering yang sudah melatih Septian dalam 26 pertandingan Liga 1 dengan total 774 menit bermain, sangat mengenal karakter pemainnya. Menurutnya, Septian adalah pemain bertipikal tangguh yang memiliki kemampuan duel udara yang baik, sehingga bisa menjadi faktor pembeda di pertandingan. Jika diibaratkan dalam dunia game, Septian bisa berperan sebagai fighter yang bisa mengubah jalannya pertandingan, terutama di menit-menit akhir. Septian Bagaskara adalah satu-satunya pemain yang bisa menang duel udara melawan bek lawan, ujar Riekering, dikutip dari Kompas.com. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan. Misalnya jika skor masih 0-0 saat melawan Bahrain dan waktu tinggal 20 menit lagi, dia adalah pemain yang bisa melompat tinggi dan memenangkan duel dengan baik. Menurut Riekering, itu adalah kemampuan terbesar yang dimiliki Septian dan bisa menjadi senjata rahasia bagi Timnas Indonesia. Riekering juga menilai bahwa Patrick Kluivert sudah membuat keputusan yang tepat dengan memberikan kesempatan kepada Septian. Selain memiliki kemampuan teknis yang bagus, Septian juga dikenal sebagai pemain yang memiliki kepribadian baik. Dengan keunikan kemampuannya, Septian Bagaskara bisa menjadi opsi yang berharga bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Fans Australia bisa auto panik. Jelang laga super krusial lawan Timnas Indonesia, mendadak media ternama The Socceroos ini mengaku ketakutan bahwa Timnas Australia akan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gara-gara hal tak terduga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kok bisa? Benarkah ini bisa jadi sinyal kuat bahwa Australia sekarang tak semenakutkan itu? Dan Timnas Indonesia bisa menang mudah di Sydney Stadium? Ini dia ulasan mendetailnya. Sebuah media ternama Australia, Sydney Morning Herald, mengungkapkan kekhawatiran besar terhadap peluang Timnas Australia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Rasa cemas ini semakin meningkat menjelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Sydney Morning Herald, pemilihan skuad yang dilakukan oleh pelatih Tony Popovic akan sangat menentukan nasib Timnas Australia dalam 2 pertandingan krusial bulan Maret ini. Sayangnya, keputusan pemanggilan pemain yang dibuat oleh Tony Popovic seringkali dianggap kurang tepat. Hal ini semakin diperburuk oleh badai cedera yang melanda Socceroos saat ini. Setidaknya 3 bek utama Timnas Australia dipastikan absen dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia, yaitu Harry Souttar, Alessandro Cercati, dan Hayden Matheus. Kehilangan 3 pemain bertahan andalan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Australia, yang tengah berjuang untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini Australia memang masih berada di peringkat kedua grup C yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, posisi mereka sangat tidak aman.
Australia hanya unggul 1 poin dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang berada di peringkat ketiga hingga ke-6. Artinya, jika Australia gagal meraih hasil maksimal dalam 2 laga mendatang, posisi mereka bisa tergeser dan peluang lolos bisa terancam. Sydney Morning Herald bahkan menegaskan jika Australia ingin masuk ke dalam 48 tim peserta Piala Dunia 2026, maka mereka harus meraih 6 poin penuh dalam 2 pertandingan ini. Pemilihan pemain akan sangat menentukan peluang timnas Australia untuk lolos ke Piala Dunia, tulis Sydney Morning Herald. Mereka juga menyebut bahwa pelatih Tony Popovich akan mengumumkan skuad resminya pada Jumat 14 Maret 2025. Namun, dengan badai cedera yang melanda tim dan kesalahan dalam pemanggilan pemain, yang beberapa kali dilakukan Popovich dalam 6 bulan terakhir, Sydney Morning Herald menilai bahwa keputusan yang akan diambil sang pelatih sulit untuk ditebak. Dengan kondisi saat ini, peluang Australia ke Piala Dunia semakin sulit. Tony Popovich telah beberapa kali melakukan kesalahan pemanggilan pemain, sehingga sulit untuk menebak keputusannya kali ini, tutup Sydney Morning Herald. Kekhawatiran Sydney Morning Herald menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencuri poin dari Australia. Dengan posisi klasemen yang ketat, hasil dari pertandingan ini bisa menjadi penentu siapa yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Gebrakan besar demi Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir resmi sepakati hal mengejutkan ini setelah konfirmasi baru bertemu Sekjen AFC jelang laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Langkah besar yang sangat berpengaruh pada perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Fans timnas auto bahagia dengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini upaya dari delegasi FIFA AFC untuk bantu timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke World Cup tanpa playoff? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertemuan tersebut, Erick dan Winsor John berdiskusi panjang mengenai kolaborasi antara PSSI, AFC, dan FIFA. Salah satu pembahasan utama mereka adalah mengenai Garuda Academy Program, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan olahraga di Indonesia. Pertemuan ini diungkap langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut membahas perkembangan sepak bola Asia secara keseluruhan, termasuk inisiatif Garuda Academy Program. Bertemu dengan AFC General Secretary Datuk Seri Winsor John untuk berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Asia, tulis Erick. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa program ini akan membuka kesempatan bagi pemain dan mantan pemain timnas Indonesia yang ingin mendalami bidang manajemen olahraga. Garuda Academy Program akan memberikan kesempatan kepada pemain, mantan pemain timnas Indonesia, serta generasi muda Indonesia yang berminat mendalami manajemen olahraga, jelasnya. PSSI akan melakukan seleksi bagi calon penerima beasiswa yang nantinya akan didukung oleh LPDP untuk menimba ilmu di universitas terkemuka dunia dalam bidang keolahragaan dan manajemen olahraga. Selain membahas Garuda Academy Program, Datuk Seri Winsor John juga memberikan dukungan penuh bagi timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan apresiasinya karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datuk Seri Winsor juga mendoakan Indonesia agar sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Erick. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dukungan dari AFC dan inisiatif seperti Garuda Academy Program diharapkan dapat membantu perkembangan sepak bola Indonesia, baik dari segi manajemen olahraga maupun prestasi timnas di kancah internasional.